Selamat siang, terima kasih sudah menyempatkan. Saya yakin kalian sibuknya luar biasa, terutama dengan studio dan segala macam. Tapi eh ya karena di minggu-minggu lalu saya tidak tidak sempat karena banyaknya tugas dan segala macam, sehingga sampai di minggu ke-15 ini saya masih buka kelas gitu. Tapi oke, kita berlanjut aja langsung ke mencoba mereview apa yang sudah coba kalian kumpulkan di Google Drive. Kita masuk satu persatu. Ini di kampus Indralaya untuk eh, Ahmad Ahmad Fakih Sadewa mengambil berkelanjutan Menara BCA. Oke, pinjam pustaka pendekatan arsitektur hijau. Oke, mungkin perlu dipertegas lagi. Eh, apakah sama berkelanjutan dan arsitektur hijau itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Jadi sebenarnya ada perbedaan mendasar kalau katanya si AI yang bernama Monica ini. Sustainable architecture dan green architecture approach to design building that's tujuannya ke arah lingkungan dan social responsibility. Tapi kemudian ada perbedaan mendasar yang sangat sangat besar. Sustainable fokus pada impact atau dampak bangunan terhadap lingkungan. Itu ya sustainable. Kemudian green architecture fokus pada bagaimana mereduksi impact bangunan dan lingkungan. Beda tipis sih. Tapi kemudian ini dikatakan sustainable architecture encompass a broader range consideration, material, kemudian energi efisiensi, water dan segala macam, bahkan sampai ke social factornya. Sedangkan green architecture fokus pada reduksi penggunaan energi di bangunan dan carbon footprint. Itu minimal itu dulu menjadi dasar ya. Jadi kalau 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 kita kembali ke sini gitu, itu yang perlu diperjelas lagi. Yang kalian mau ini rata-rata juga banyak, ada yang pakai biomimikry, ada yang pakai gaya dan segala macam. Saya rasa enggak, bukan permasalahan memilihnya, tapi di sini saya mengajak kalian untuk melihat lebih detail lagi. Apa bedanya sustainable architecture dan green architecture? Apa bedanya gaya dan biomimetic atau biomimikry? Itu yang di tinjauan pustaka sebaiknya diperjelas. Kemudian ya, kalau tulisan ini sudah cukup cukup bagus ya, sampai mengeluarkan prinsipnya seperti apa, kemudian dilihat terhadap bangunan pembahasannya, itu sudah cukup bagus. Cuman perlu perlu penegasan sehingga antara isi dan judul itu nyambung. Di judulnya kan lebih pada arsitektur berkelanjutan, bukan pada arsitektur hijau. Gitu. Itu ya catatannya berikut yang perlu diperhatikan. Untuk yang lain juga nanti ada beberapa kasus seperti itu juga. Museum Tsunami mengingat dari arsitektur postmodern terutama pada fasad. Uh, saya rasa Museum Tsunami ini tidak hanya pada fasad ya. Justru fasadnya tidak terlalu menonjol, tapi justru pada bagaimana bangunan ini bisa bercerita. Komparasinya atau mungkin agak-agak janggal, tapi perbandingan yang mungkin bisa setara adalah karya-karya Libeskind di Museum Jewish di Jerman, Jewish Museum di Jerman. Jadi bagaimana sebuah karya arsitektur itu bercerita, itu yang menjadi penting buat saya sih. Itu yang harusnya menjadi
menjadi perhatian, ya. Jadi tidak hanya kalau kasus yang ini, kasus yang tsunami ini, kalau bisa lebih diperluas lagi bagaimana kemudian si Ridwan Kamil ini kan karyanya Ridwan Kamil, meskipun dalam konteks kantor desain urbane, bagaimana Ridwan Kamil mengangkat kisah tsunami ini ke dalam bangunan. Jadi mungkin tidak sekedar fasad. Oke, kita lanjut. Karena cukup banyak ya. Jadi mohon maaf kalau agak cepat-cepat. Biomimetik di Office Park 6. Apa konsep biomimetik? Poin pembahasannya. Oke. Mungkin tidak terlalu ya karena ini draft ya. Tidak terlalu jelas tapi kurang lebih bisa sih. Hati-hati, biomimetik atau biomimikri di dalam arsitektur di buku ini cukup detail. Kemarin juga baru selesai saya baca ya sebenarnya. Itu cukup detail. Kemudian di dalam buku ini juga bicara tentang biopilik. Jadi mungkin tidak perlu sampai dalam sekali pembahasannya, tapi bagaimana bangunan ini bisa mengadopsi atau meniru alam. Apakah bentuknya, apakah prosesnya, atau ekosistemnya. Di esensi dari buku ini kan 3 hal itu. Ada yang coba meniru bentuk, ada yang mencoba meniru proses di dalam alam, kemudian proses di dalam alam itu ditarik atau diadopsi menjadi proses di dalam arsitektur, atau keseluruhan ekosistem. Kalau keseluruhan ekosistem nanti jatuhnya ke biopilik arsitektur atau biopilik desain. Itu catatan saya di karyanya si Trianto ini. Kemudian sustainable design pada inti tower. Oke. Kasus yang ini nggak ada masalah, cuman hati-hati ya. Inti tower yang digunakan ini kan lokasinya di Jakarta ya. Kalau dulu terkenal dengan nama Wisma Dharmala, dan memang mungkin langsung fokus saja ke sustainable design gitu bisa. Tapi hati-hati dengan bangunan yang ini. 2 bangunan ini ya, yang ini dan ini. Ini bukan gedung yang sama. Kalau yang ini, semoga kursor saya kelihatan atau saya coret aja. Yang ini berada di Jakarta. Sedangkan yang ini ada di Surabaya. Jadi yang ingin dibahas itu yang mana? Meskipun sama-sama arsiteknya Paul Rudolph dan konsepnya juga sama-sama mengambil konsep atap kampung, atap perkampungan yang kemudian dimodifikasi, ditransformasi bentuknya. Tapi ada perbedaan terutama di dalam komposisi denahnya dan tapaknya. Tapaknya sangat berbeda. Sehingga di Surabaya muncul cukup hanging seperti ini. Itu ya ini catatannya. Kalau mau fokus di Jakarta, kalau dulu seingat saya sih namanya Wisma Dharmala ya. Karena kalau sekarang berubah, baru tahu mungkin ya disesuaikan dengan nama sekarang itu. Nama sekarang apa? Intiland Tower. Oke. Jadi hati-hati ya terhadap lokasi, terhadap bangunan yang dipilih, karena akan banyak kepleset. Kemudian tinjauan pustaka tidak perlu langsung panjang lebar postmodern ini. Kalau memang mau pembahasannya secara sustainable design, langsung fokus ke sustainable design. Postmodernnya nggak perlu. Postmodern nggak perlu. Gitu. Jadi langsung ke apa sustainable design, kemudian penerapannya, atau mau menggunakan pemahaman postmodern. Oke, postmodern sejarahnya tidak perlu, langsung ke prinsipnya saja apa. Prinsipnya bagaimana, terus langsung diterapkan pada bangunan. Jadi tidak perlu bertele-tele maksud saya, langsung aja ke fokus pembahasannya seperti apa. Tuh catatannya ini ya.
lokasi bangunannya tolong diperhatikan benar. Kemudian Ilham postmodern Hotel Asia Surakarta. Oke. Postmodernnya sebelah mana? Kaitannya dengan ide bangunan, karakter, penggunaan gaya, dan estetik. Oke. Tidak ada masalah lebih lanjut. Kembali lagi, sejarah tidak perlu langsung ke ciri-ciri utama dan atau prinsip arsitektur postmodern apa dan kemudian diterapkan pada bangunan seperti apa. Jadi kayak bahas punya karyanya Venturi atau karyanya Stirling atau karyanya siapa itu tidak perlu, atau karya Pompidou atau Pompidou Center di Paris ini tidak perlu. Jadi langsung ke pembahasan utamanya, prinsipnya bagaimana dan bagaimana penerapannya di dalam bangunan. Jadi tidak perlu bertele-tele. Kemudian jangan lupa ya, pustaka juga disampaikan, ngambil dari mana dan segala macam. Itu yang penting. Berikutnya ini kasus Menara Pinisi karyanya Yusing di Makassar, pakai postmodern, oke. Metafor, oke. Datanya juga cukup lengkap, tinggal pembahasannya ya. Pembahasannya seperti apa, kembali lagi sejarah tidak perlu, teori postmodern itu apa tidak perlu, langsung aja kalau mau bahas metafora itu apa segala macam, terus bagaimana apa ya, indikator metafora yang arsitektur disebut arsitektur metafora seperti apa, dan kemudian pembahasannya di Menara Pinisi. Kurang lebih sudah tidak terlalu, ini tinggal merapikan saja, kemudian sudah cukup bisa dimasukkan ke dalam folder UAS. Tinggal dirapikan sedikit aja. Oke, itu ini postmodern Bandar Udara Internasional Lombok. Deskripsinya, tolong kalau deskripsi lengkap dengan fotonya kalau bisa. Di pembahasannya, lokalnya sebelah mana dan segala macam. Ini garis besarnya sudah tidak ada masalah, tinggal dilengkapi deskripsi objeknya lengkap dengan foto-fotonya. Lombok. Ya. Tinggal deskripsi itunya aja, deskripsi kasusnya. Mega, kita lanjut. Miranda Salsabila. Jadi kalau seandainya gini, sorry, saya dari tadi nyerocos. Kalau seandainya ada pertanyaan dari hal yang dibahas atau pas kalian namanya keluar dan dibahas, silakan dipotong saja. Itu, Pak. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kalau tidak ada ya saya lanjut aja. Jadi nggak usah sungkan untuk motong. Oke. Atau raise hand itu. Oke, Miranda di UPR kaitannya dengan konsep green building. Oke, green building, tinjauan pustaka. Tidak perlu panjang lebar sampai ke WHO, langsung ke green building itu apa sih? Ini udah ada prinsipnya, jadi langsung ke prinsipnya ini, kemudian pembahasannya. Pembahasannya sesuai dengan prinsip ya, ada konservasi energi, ya bagaimana konservasi energi di bangunan ini. Jadi tidak lepas. Kalau kaitannya dengan total area dan segala macam, ini masukkan ke deskripsi objek pembahasan. Jadi oke, ini ada konservasi energinya seperti apa, menggunakan apa, konservasi air, kurang lebih seperti itu. Sudah tidak ada permasalahan, pustakanya juga jelas. Nah, tinggal nanti sebenarnya, oke lah, saya sedikit mengabaikan tata tulis daftar pustaka sebenarnya. Tapi minimal kalian ada dan itu diambil dari sumber yang terpercaya. Oke, lanjut. Punyanya Faiz, Karvian Faiz. Teater tim yang baru.
deskripsi kasusnya udah jelas, cukup jelas. Pustaka tidak perlu panjang lebar ke postmodern yang ini kan latar belakang kan. Nah, langsung ke sini aja, langsung ke New Classicism itu seperti apa. Dan ini ada sudah keselarasan harmoni dan pluralisme kembali. Kemudian kalau nggak salah udah bahas juga. Jadi tinggal merapikan yang bagian ya sejarah-sejarah lah perlu. Oke, nggak ada masalah, ini tinggal rapikan sedikit. Kemudian bisa dimasukkan ke daftar pustakanya juga sudah cukup rapi. Tinggal dirapikan dikit, terutama di bagian sejarah. Ini saya pikir nggak usah, nggak perlu. Oke, nah langsung ke ini. Prinsip dari Charles Cheng, apa aja, terutama di buku ini, dan langsung diterapkan. Bisa langsung dipindah ke folder was. Sama gini, tadi juga ada pertanyaan ya, Pak, gimana kalau kasusnya sama, terus hampir sama-sama pakai postmodern? Saya pikir tidak ada masalah ya, asal postmodern itu cukup luas. Postmodern itu cukup wawasan atau pembahasannya cukup lebar, tidak sesempit modern gitu. Jadi tidak ada masalah kalau kasusnya sama, asal pembahasannya berbeda. Jadi sama-sama metafor, tolong hati-hati ya. Jadi silakan berdiskusi atau janjian gimana. Ini mau Budi Sukada dan segala macam, saya pikir tidak. Oh, ini terkait dengan pembahasan. Oke. Oke. Kalau ini jauh lebih lengkap daripada yang tadi membahas terkait dengan fasad. Jadi karena ini sudah nge-tag duluan lah, katakan tag duluan ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ini yang sebenarnya tadi yang saya maksudkan, bahwa karya itu punya cerita, bahwa karya Ridwan Kamil ini punya konsep berdasarkan cerita gitu kan, berdasarkan tsunami tersebut. Pak, bahasanya gimana? Ya mungkin membahasnya lebih luas lagi. Apakah si museum ini kaitannya dengan, kalau nggak salah museum ini juga ditempatkan sebagai tempat evakuasi atau tempat titik kumpul ketika kalau terjadi tsunami lagi. Membahasnya bisa lewat situ, atau membahas lewat green architecture, silakan. Bisa seperti itu. Jadi diperluas lagi. Atau mau detail tadi tentang ruangnya, silakan. Yang penting janjian ya. Kalau yang ini kayaknya sudah duluan, Nabila sudah duluan ngetek kaitannya dengan metafor ya. Kalau bisa yang lain, yang tadi enggak bahas seperti itu. Penerapan arsitektur ikonik, oke. GBK cukup unik meskipun dia dibangun ketika masa arsitektur modern, dan memang ini termasuk arsitektur modern, tapi kalau dibahas secara ikoniknya, silakan dibongkar ikonik menurut pakai apa ya? Ya sebenarnya ini sedikit banyak masih ke arsitektur modern. Arsitektur modern itu cenderung untuk gigantis, cenderung untuk menonjol dan segala macam, tapi oke lah, ada. Nah, ini bahasnya tinggal referensinya yang jelas, dan deskripsi dari GPK ini yang lebih hati-hati apakah benar arsiteknya arsitek Frederick Silaban, karena berdasarkan buku Silaban, Pak Silaban memang pernah terlibat di proyek GBK ini sebagai pendamping. Sketsa awal memang dilakukan oleh Silaban, tapi ketika proses konstruksi bekerja sama dengan insinyur dan perancang dari Rusia, Pak Silaban akhirnya mengundurkan diri dari proyek GBK ini.
Jadi tolong dipastikan benar. Meskipun di internet itu ini ya, hati-hati juga. Di internet sering mengecoh. Memang sketsa awalnya Pak Silaban, tapi kemudian dalam prosesnya ada kerjasama dengan Rusia, akhirnya dia mundur. Tolong dicek lagi apakah memang namanya masih menggunakan nama Pak Silaban sebagai arsitek di GPK ini. Dan kembali lagi saya menegaskan, tapi ini sudah terlanjut dan memang pembahasannya tentang bukan arsitektur modern, tapi postmodern terkait dengan arsitektur ikonik. Pak Silaban sebenarnya seorang tokoh arsitek modern di Indonesia. Itu ya catatannya. Nadab Nabila. Nisrina kaitan dengan Keongmas. Saya pikir memilih salah satu aja. Sepertinya biomimikri yang meniru bentukan dari alam itu lebih bisa untuk dijabarkan daripada menggunakan metafora atau menggunakan bahasa Charles Yang di postmodern. Fokus di biomimikri. Apa itu biomimikri, apa itu mimikri, segala macam silakan diungkap di situ. Postmodern ini silakan dibuang aja atau metafornya. Fokus di biomimikri. Artinya bisa lebih fokus dan kemudian kaitkan kenapa bentuk keong ini lebih cocok dengan fungsi bangunan ini. Itu yang mungkin kenapa memilih bentukan keong bukan bentuk lain gitu. Kenapa tidak memilih Garuda umpamanya. Nah, itu ya. Jadi lebih bisa fokus. Silakan kalau mau di apa ditanyakan atau kemudian Gedung Pacific Palace di Jakarta kalau nggak salah ini sudah dapat peringkat green building. Saya nggak tahu green buildingnya pada peringkat apa. Oke. Pustakanya juga langsung ke kalau bisa langsung ke green. Tidak harus memakai reference yang digunakan di perkuliahan kemarin ya. Tapi kalau memang nyambung ya nggak masalah, tapi tidak harus. Ini kalau menyitir sumber tolong disertakan ya, karena saya yakin ini 69 itu biasanya terkait dengan referensi. Jadi ini cukup banyak referensi atau cukup banyak teori yang referensinya tidak ada. Hati-hati ya. Ini kalau saya masukkan ke Turnitin pasti ada banyak lebih dari yang disyaratkan. Oke, prinsipnya jelas, sudah dijabarkan, pengelolaan energi, pustaka segala macam. Ya, oke. Kayak ini kan berarti banyak mengambil dari Clara ini. Tolong pemikiran kalian juga masuk di situ. Jadi tidak benar-benar memindah gitu. Nah, ini catatannya. Kemudian Masjid Padang, simbolisme postmodern, oke. Masjid Raya Padang, deskripsinya udah cukup jelas. Karyanya si Rizal Muslimin, tapi di dalam kantor Biro Urbani lagi. Pakai double coding, komunikasi urban historical, ya ini karya postmodern dan pembahasannya nanti tinggal pembahasannya. Pembahasannya dari semua aspek ini silakan dibahas terhadap Masjid Raya di Padang tersebut. Atau tidak harus semuanya sih. Pilih aja. Kayak double coding mungkin, komunikatif mungkin. Hati-hati, Masjid Raya Padang itu bukan mengambil ide dasar dari Rumah Gadang. Sepedek pengetahuan saya bukan dari Rumah Gadang. Silakan dibongkar ke situ. Gitu. Lanjut.
karyanya Ridwan Kamil lagi, ini yang cukup seru. Oke, dekonstruksi. Oke, saya menunggu pembahasannya apa. Dekonstruksinya sebelah mana? Dekonstruksinya sebelah mana? Oke, itu. Tapi ini menarik untuk dibahas lebih lanjut karena memang bangunan baru. Apakah dekonstruksi dari bentuknya atau dekonstruksi dari apanya? Oke. Kembali lagi karyanya si Ridwan Kamil di Kota Pariangan Baru. Pembahasan mengenai arsitektur kontemporer. Oke, hati-hati dengan kontemporer. Saya selalu tidak menyarankan menggunakan kata kontemporer. Langsung straightforward aja. Postmodern kah? Modern kah? Atau green building kah? Gitu. Karena selalu banyak artikel-artikel, apalagi artikel di blog itu salah kaprah. Kontemporer. Sampai ada muncul gaya kontemporer. Bentar, kontemporer itu apa? Gitu. Itu menjadi permasalahan. Oke, nggak ada masalah ini. Tinggal nanti saya tunggu pembahasannya. Apakah dari metafor atau dari apa segala macam. Neoklasik ke ini seru. Neoklasik ke Sampurna. Yap. Hampir sama dengan cara yang digunakan Michael Greaves. Kalau bicara tentang arsitektur purna modern, itu mencoba mengangkat elemen-elemen klasik ke dalam bangunan sekarang atau bangunan di era 90-an, 80-90. Oke, neoklasik. Seperti apa? Banyak kok itu artikelnya. Wish. Ketiga, Museum Tsunami. Ya, mohon maaf, tadi ada yang jauh lebih lengkap. Anies menggunakan pendekatan postmodern, hal-hal metafor. Ya, tadi metafornya sudah cukup lengkap. Yaitu gunanya ini saya mereview itu juga membuka bahwa ada yang sudah membahas kasusnya, nggak apa-apa, sama ada 3 orang yang berebutan kasus yang sama, museum tsunami Aceh. Tapi kalau bisa pembahasannya yang berbeda. Tadi yang metafor jauh lebih lengkap, tinggal bungkus saja, itu tinggal dirapikan dan bungkus. Tadi yang kaitan dengan fasad masih belum melihat pembahasannya seperti apa. Apakah fasad apa yang mau dilakukan gitu. Tadi yang metafor itu sampai ke transformasi bentuknya juga sudah dapat gitu. Nah, di sini yang metafor seperti apa? Elemen tradisional kayaknya tidak terlalu banyak mengambil elemen tradisional. Kecuali hanya pada elemen interior, itu pun tempelan, tidak signifikan. Oke, tolong dipikirkan kembali ini Museum Tsunami Aceh. Mau tetap Museum Tsunami tapi dengan aspek yang lain atau mengganti objeknya. Oke. Arsitektur hijau di Perpustakaan UI, karyanya DCM, Pak Budiman. Hijau kasusnya, oke. Sistem, oke. Ini kaitannya pembahasannya dapat guna. Oh ya, yap. Ini juga bisa sebenarnya. Kalian juga punya kesempatan untuk melakukan kritik ya, melakukan bahwa bangunan ini punya kelemahan di titik-titik ini. Dan kembali lagi, tolong meskipun ada referensinya, ada acuannya, tolong menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jejaknya kelihatan. Ini kotak ini kalian kopas dari artikel lain. Itu ya. Tolong biasakan atau tidak hanya sekedar kopas. Saya yakin ada beberapa yang cukup banyak menggunakan kopas. Hati-hati ya.
dan referensinya. Jadi tidak serta-merta kalian pindah gitu loh. Coba di paraphrase, coba diulas secara bahasa kalian meskipun ada yang sudah melakukannya. Itu kemudian kontemporer konstruksi teater Jakarta. Kalau dekonstruksi tidak perlu pengertian postmodern, langsung ke prinsip dekonstruksi. Hati-hati juga referensinya di mana. Dan saya ingin melihat, saya jujur tidak terlalu mengetahui pertunjukan teater Jakarta seperti apa. Kalau toh ada yang membahas, dia membahasnya seperti apa. Nah, catatannya. Ini punya hikmah. Oke, saya mesti keluar dulu kayaknya. Nah, bisa. Oke, harusnya udah habis. Oke, kita pindah ke kampus Palembang. Biomimetik di HDI. Oke. Biomimetik itu biomimikri itu meniru ya, apa yang ditiru dan segala macam, dan tidak ada masalah. OJK, Pak, Green Building. Oke, OJK memang termasuk di sedang, kalau nggak salah ini sedang melakukan penilaian untuk level bangunan hijaunya di sertifikasi apa, gold kah, atau platinum dan segala macam. Silakan bisa dibahas seperti itu juga bisa. Atau fokus ke PUPR mengeluarkan aturan tentang bangunan hijau. Bisa pakai itu aja sebagai dasar pustakanya, sebagai dasar tinjauan pustakanya atau dasar teoretiknya untuk membahas OJK. Ya, dan tidak perlu banyak-banyak ya, beberapa titik aja, beberapa fokus perhatian aja yang mampu kalian bahas. Kamera Pacific Palace kaitan dengan Green Building, oke. PDPJI sudah dapat sertifikasi, oke. Dijelaskan hal-hal apa yang membuat bangunan ini masuk di dalam atau punya ke standar Green Building Council Indonesia yang seperti apa. Jadi dideskripsikan saja, tidak perlu dibahas terlalu jelimet. Karena sudah ada sertifikasinya dan dia sudah ada standarnya. Nah, caranya tinggal dijelaskan, dideskripsikan lebih lanjut. Pak Is, kaitan dengan gedung Golkar, kaitan dengan sustainable design, terbarukan dan segala macam, ya tinggal dibahas saja. Oke, energi terbarukan diterapkan di bangunan ini apa? Kemudian pengelolaan sumber daya alam, air dan ini, air, tanah, kaitan dengan energi juga. Dan ini. Jadi poin-poin yang dibahas ini silakan dikaitkan dengan bangunan, langsung dikaitkan dengan bangunan. Oke, tidak masalah. Karyanya Mas Budi Pradono, Dancing House, sustainable secara apa? Itu yang perlu diperhatikan. Sustainable atau green, tadi sudah dibahas ya di awal. Ada perbedaan mendasar antara sustainable dengan green architecture. Apakah hanya penerapan material lokal atau metafor bentuk dan segala macam. Ini cukup banyak dibahas di IG-nya Mas Budi sebenarnya, prosesnya seperti apa. Ini
Heterotopia komersial area di Bali. Pakai teorinya Foucault. Oke, menarik untuk dibahas. Secara Foucault sebenarnya heterotopia itu apa dan segala macam. Kaitan dengan fungsi nanti, kaitan dengan fungsi bangunan, kaitan dengan aktivitas dan konteks tapaknya. Yep. Cukup seru. Wisma BNI pakai postmodern. Jadi tidak perlu panjang lebar, langsung aja prinsip yang mau digunakan seperti apa. Alirannya juga tidak. Jadi pembahasan atau latar belakang atau deskripsi tentang postmodern saya rasa tidak perlu diungkap lagi di sini karena itu sudah menjadi bahasan di perkuliahan. Di sini langsung prinsipnya apa dan kemudian di penerapannya bagaimana. Ini yang masih sangat lemah di sini. Jadi prinsipnya belum kentara. Prinsipnya apa sih? Terus kemudian penerapannya seperti apa? Oke, karyanya Mas Budi lagi di Bandung, Dancing Hotel. Desain internasional pada kota di Indonesia. Hati-hati ya, Dancing Hotelnya Mas Budi ini jauh dari kata internasional. Ada latar belakang kenapa menggunakan dancing dan segala macam, kenapa bentuknya seperti ini. Meskipun ini secara struktur masih struktur yang konvensional, tapi yang mau diangkat dari pembahasan ini apakah postmodernnya atau green buildingnya, itu yang perlu ditegaskan dulu. Jadi tidak perlu semuanya mau diambil, fokus saja apakah ke permainan bentuk itu khas yang biasa dilakukan oleh arsitek-arsitek yang menggunakan pendekatan postmodern atau lebih kepada green buildingnya, green building, sustainable apa segala macam. Silakan. Jadi ini masih punya kesempatan. Hati dengan dekonstruksi. Sepertinya bukan dekonstruksi. Dia hanya permainan bentuk, sama dengan dancing house yang ada di Salatiga dan rumah miring yang ada di Bintaro. Semuanya karyanya Mas Budi, itu bukan dekonstruksi. Bentuknya memang atraktif, tapi bukan dekonstruksi. Ya, Mas Budi sendiri juga tidak mengatakan itu dekonstruksi. Dia olah bentuk khas dari pendekatan postmodern. Oke. Dekonstruksi Perpustakaan Nasional. Dekonstruksi apa? Hati-hati dengan pemahaman dekonstruksinya. Mungkin bisa dekonstruksi dengan bentuk seperti ini, dekonstruksi, tapi itu yang perlu dipertegas lagi. Yang dimaksud dekonstruksi pada pembahasan ini apanya? Ya. Kalau hanya sekedar permainan seperti ini bukan dekonstruksi. Kalau hanya sekedar bentuk ini bukan dekonstruksi. Tapi nggak tahu apakah apa yang mau dihadirkan di sini karena ini tidak terlalu jelas untuk yang dikaitkan. Tuh Air House karya Mas Budi Pradono, ramah lingkungan. Oke, ramah lingkungannya seperti apa? Sustainable design, gaya kah, atau biomimikri atau biomimetik, itu ya. Ramah lingkungan itu bisa dijabarkan secara pemahaman atau pendekatan arsitektural bermacam-macam. Sustainable arsitektur bisa, arsitektur berkelanjutan, arsitektur hijau, atau arsitektur yang meniru alam, biomimetik, biomimikri, itu ya, Sandia. Oke, Tria, ini biomimetik kaitan dengan ulaman eco resort, jelas banget, tinggal dideskripsikan nanti seperti apa biomimetiknya, apa yang kemudian ditiru dengan alam. Lihat konteks tapaknya juga nanti,
pembahasannya. Prinsip gaya menara BCA di Jakarta. Oke, gayanya seperti apa? Ini atau gaya atau sustainable design, sustainable architecture. Jadi perlu kemarin ketika pembahasan video mohon maaf itu video soundnya tidak terlalu bagus karena memang itu video lama yang belum saya edit, yang belum saya keluarkan di YouTube, makanya saya berani mengeluarkan. Saya coba perbaiki soundnya nggak terlalu bagus. Nah, hasilnya seperti itu. Tapi esensi atau inti dari video tersebut adalah ada perbedaan mendasar. Gaya adalah sebuah pemikiran terhadap hubungan antara manusia dan lingkungan, dan kemudian bagaimana manusia itu merespon lingkungan, bagaimana manusia itu bertindak di dalam desain. Sedangkan arsitektur berkelanjutan itu sudah actionnya, sehingga gampangnya gaya itu konseptornya atau pemikirannya atau filosofinya, arsitektur berkelanjutan itu aplikasinya atau tindakannya. Jadi tolong salah satu aja dibahas mau seperti apa. Kalau lihat seperti ini lebih ke arsitektur berkelanjutan analisanya. Oke, kembali lagi reference analisanya dari mana dan segala macam. Itu yang perlu. Ya, efisiensi terbarukan ruang terbuka, Green Park sama tadi Green Park juga ada, tinggal oke. Kalau umpamanya satunya green arsitektur di sini, satunya sustainable design, mungkin akan lebih seru gitu. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa green arsitektur dan sustainable arsitektur itu berbeda banget ternyata. Ada fokus-fokus yang membedakan. Jadi itu mungkin bisa diangkat atau bisa menjadi landasan. Oke, lanjut. Sustainable legislasi. Oke, ini IKN. Walaupun belum terbangun, walaupun ini baru konsep, bisa aja kemudian melihat secara bentuk, secara konsep yang ditawarkan, bagaimana dengan keberlanjutannya, sehingga cakupan materinya nggak usah terlalu panjang, karena ini langsung ke ini. Apakah sustainable arsitektur, apakah postmodern, atau gaya, atau biomimetik? Ada 4 hal yang disebutkan di paparan ini. Pilih salah satu, karena berbeda-beda semua. Ini sama aja merangkum keseluruhan materi perkuliahan setelah UTS sampai ke minggu kemarin. Itu ya, hati-hati. Pilih salah satu, mau yang mana? Milih salah satunya itu bagaimana? Ya lihat datanya, lihat data yang berhasil kamu Yosep kumpulkan. Dari Sasana Suara Nusantara ini apa aja yang data yang ada, yang kemudian ini kalau data seperti ini bisa dibahas seperti apa? Apakah hanya bentuknya, mungkin jalannya ke postmodern, atau konseptual terkait dengan sustainable arsitektur? Silakan. Jadi tidak perlu semuanya disebutkan, puyang-puyang, fokus saja. Somaya, Rumah Tumbuh Pendekatan Gaya Kebutuhan Arsitektur Nusantara. Oke. Sebagai ide ya, jadi bukan kalau tadi sustainable lebih kepada aspek-aspek teknis, kalau ini sebagai idea. Apakah rumah tumbuh itu terkait dengan idea gaya ini? Karena gaya memang tumbuh atau munculnya gaya karena ada pemikiran konsumtif, penggunaan atau efek polusi dan segala macam. Tapi kemudian apakah pemikiran tersebut nyambung? Somaya kan mencoba menyambungkan dengan rumah tumbuh, kaitan dengan ekonomi sebenarnya ini. Cukup seru, cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tidak ada masalah. Sama-sama kata dasarnya growth, sama-sama growing. Hati-hati. Apakah idenya sama? Growth di gaya dan growing house, rumah tumbuhnya karya si Andi Rahman. Oke, kembali lagi ke perpustakaan UI. Nah, ini tinggal adu tadi seperti yang museum tsunami yang di Aceh tadi.
Satu green architecture, satu sustainable architecture bisa. Atau satunya postmodern terkait dengan narasi, terkait dengan less is more, umpamanya ke arah situ. Bisa juga. Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali di pertemuan ini, bisa saja satu objek dibahas beberapa orang, tapi aspeknya tolong berbeda. Aspeknya tolong sudut pandangnya, pembahasannya tolong berbeda. Ini karya DJM ini, Pak Budiman ini bisa dibahas secara less is more, versinya Venturi bisa juga. Atau mungkin Pak kayaknya ini mendekati dekonstruksinya si Libeskind, mungkin bisa, silakan. Jadi masih punya kesempatan yang cukup lebar. Tidak harus masuk ke green. Pak, datanya itu lagi masalahnya. Kalau hanya mengacu data yang sudah ada, itu yang repot. Kembali lagi, tolong di jangan kopas itu, saran saya sih. Meskipun di mata kuliah ini saya tidak strict banget, tapi kalau terlihat atau kalau sangat mencolok dan pemikiran kalian tidak ada, itu yang repot. Oke, Bandara Banyuwangi karyanya Andri Mamo, Adi Purnomo. Kok Andri Purnomo? Karya Andra Martin, sorry. Adi Purnomo nanti di IKN, Bandar Udara juga. Oke, kaitan dengan arsitektur berkelanjutan, ya, sustainable, prinsipnya jelas, low impact material, efisiensi, segala macam. Nah, ini tinggal dibahas ya. Low impact-nya apa? Low impact material, jadi pemilihan material yang sedikit berdampak itu seperti apa yang diterapkan di bandara. Jadi tidak perlu arsitektur di bandara harus ada apa aja, yang tidak perlu. Langsung aja di indikator ini, aspek-aspek ini dibahas secara di dalam bangunan tersebut. Sustainable ini nggak perlu juga, langsung saja. Tapi informasi ini penting bagi teman-teman tadi yang masih bingung antara sustainable design dan green building, sustainable design dengan bangunan hijau. Itu sepertinya cukup menarik untuk dibuka. Pembahasan langsung aja, low impact, kayak sudah, kayak ulin, efisiensi energi ya, tinggal dirapikan aja ya. Tinggal dirapikan sedikit. Oke. Masjid lagi, Al-Jabar. Ini ya, hati-hati ya. Modern sudah kita selesaikan di sebelum UTS. Jadi kita sudah masuk ke postmodern. Jadi tolong, mungkin pembahasannya bisa ke postmodern. Hati-hati dengan kontemporer juga, kata-kata itu. Menjadi arsitektur postmodern. Arsitektur modern atau arsitektur postmodern. Itu yang mau dibahasnya, yang mananya. Ini cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Atau mau ke sejarah Besit. Kebetulan kemarin saya baru download buku Islamic Architecture. Nanti saya share deh di aku. Oke, sepertinya sudah habis. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari yang hadir ini. Terima kasih sudah menyempatkan sambil ngerjain yang lain. Ada pertanyaan? Oke, teknis. Ini juga sebagai announcement atau pengumuman bahwa minggu depan kita sudah UAS. Jadi silakan langsung memasukkan berkas kalian di folder UAS paling lambat ya minggu depan. Tanggal 29 jam berapa ya, saya beri kelonggaran sampai sore lah. Sampai jam 8 malam. Selama 29, setelah itu akan saya tutup permanen. Google Drive akan saya tutup permanen. Jadi setelah itu tidak ada pemasukan berkas lagi.
Termasuk kalau yang merasa bahwa tugas-tugasnya belum, silakan dilengkapi, dimasukkan. Kemarin memang sudah direkap, tapi saya kalau 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 kalian dengar di mata kuliah yang saya ampu bersama Bu Almira, yang lain, saya beri pengumuman khusus untuk mata kuliah arsitektur mancanegara ini tidak saya beri pengumuman karena tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan, artinya ya, tapi kalau kalian merasa perlu memasukkan berkasnya, silakan dimasukkan. Sebelum nanti saya tutup di minggu depan tanggal 29, saya tutup permanen. Pak, apakah ada remedi? Tidak ada. Seperti biasa, mata kuliah saya tidak pernah ada remedi. Jadi terakhir, UAS, pengumpulan, setelah itu ya sudah. Kemungkinan agak tidak seperti kebiasaan saya di semester-semester kemarin. Biasanya setelah UAS, katakan 1-2 hari saya bisa upload nilai. Tapi semester ini kayaknya saya kewalahan, dan saya minta waktu ya seminggu. Setelah itu silakan lihat, disimak hasilnya. Begitu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan bekerja lagi. Yang udah puyeng mata kalian, sudah mata panda semua. Semangat ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, saya tunggu di Google Drive-nya, UAS-nya. Oke, sehat-sehat. Sampai jumpa lagi di semester. Terima kasih, Pak. Tuh, Terima kasih, Pak. sehat-sehat ya.